Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wal kiram. Wa ila jami'i masyayikhna wa ashabatina wa ustadzatina khususan ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan mengulas tentang air, tanah, dan udara dalam pandangan fikih. Air, tanah, dan udara dalam pandangan fikih. Air yang sebagaimana kalian ketahui itu adalah menjadi sarana penting ya, dan sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang. Jadi air itu tidak hanya merupakan kebutuhan manusia, yang mana manusia itu butuh minum, dan dalam diri manusia itu ternyata unsur yang paling dominan adalah air. 80% air yang ada pada tubuh manusia. Selain menjadi kebutuhan manusia, air itu juga menjadi kesahan. Air itu menjadi kesahan sejumlah aktivitas ibadah umat Islam. Jadi ibadah itu kan hubungannya manusia dengan Allah. Ya. Ibadah itu kan hubungannya manusia dengan Allah. Jika tidak ada air, maka penggantinya adalah apa? Tanah. Jika tidak ada air, maka penggantinya adalah tanah atau debu. Anak-anak, dalam bahasan fikih ya, maka selalu mengupas tentang hukum ibadah, ya kan? Fikih itu kan mengupas tentang hukum ibadah. Dan di dalam kitab fikih manapun, maka selalu diawali dengan kitabut thaharah. Apa artinya kitabut thaharah? Kita untuk menerangkan tentang bersuci dalam mazhab manapun, entah itu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, selalu memulai dengan kitabut thaharah. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya nomor 30 disebutkan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Jadi dari air itu yang mati menjadi hidup. Contoh, ketika kemarau, maka rumput-rumput itu dia tumbuh atau mati? Kalau nggak disiram, mati ya. Warnanya apa biasanya kalau kemarau? Coklat ya. Yang nggak jauh-jauh lah, kamu melihat di sekitar kalian saja. Ternyata ketika hujan, maka rumput-rumput itu berwarna hijau segar, kayak yang di halaman kamu, tumbuh sehat. Jadi dari situlah, dari airlah ada kehidupan. Dan di dalam kitab fikih itu dijelaskan ada 4 air
air. Ada 4 bagian air. Ada 4 bagian air. Apa saja? Air thahirun mutahhirun, air suci yang mensucikan. Thahirun mutahhirun. Kemudian yang kedua, ma'ul musammas, air yang terkena sinar matahari. Hukumnya apa ketika menggunakan ma'ul musammas? Makruh. Ya, makruh. Kenapa makruh? Ketika diteliti bahwasanya air yang kena air matahari itu tidak sehat untuk tubuh manusia. Karena itu kalau kalian setelah olahraga langsung cuci muka, yang ada adalah mukamu tak dung ya, rata ya. Karena masih panas, dikasih airnya musyammas lagi. Karena itu di dalam hukum Islam, apapun yang dia itu merusak manusia, maka pasti hukumnya haram, makruh, karena terdapat tidak baik pada manusia. Yang ketiga adalah ma'ul mustamal. Yang tadi itu air yang suci mensucikan, air musyammas, air mustamal. Air mustamal itu air yang sudah digunakan. Jika air ini kurang dari 2 kulah, maka hukumnya adalah boleh digunakan bersuci atau tidak? Tidak. Yang keempat adalah ma'ul mutanajjis, air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Dan kemudian di dalam fikih itu juga dijelaskan ada 7 sumber air yang bisa digunakan bersuci. Apa saja? Air embun, air hujan, air laut, air sungai, air sumber air, es, air apa yang belum? Embun. Udah belum tadi embun? Udah ya. 7 kan ya? Sudah 7? Air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es, air embun. Sudah? Sudah? Ya. Air hujan. Sudah? 7 kan? Ya, air hujan. Air yang dari ke-7 itu yang kalian tidak pahami atau mungkin kalian yang tidak pernah menggunakan untuk alat bersuci itu air apa? Air es, air salju, air embun. Kalian tidak pernah menggunakan ini karena memang tidak pernah kekurangan air. Kalau kamu butuh pakai air embun, diketahui nama temennya. Ngapain susah-susah? Apa mana wajah harus diusap nama gone tahun begitu tuh ya. Apa ini? Kurang kerjaan. Atau mungkin pasti kalau embun itu kan ada di rumput tuh, rumput yang depan itu kan pasti dia berair kan karena embun ya. Jadi kan embun itu udara pada malam hari yang sering ditemukan di dalam dedaunan atau rerumputan. Diam-diam kamu wudhu di situ, usap-usap kena wajah. Temennya ngapain? Ngomong praktek. Masa iya apal aja gak pernah praktek? Ya gak apa-apa juga sih, masuk akal sih alasannya. Atau bangun gitu tahajud, jalan ke sungai. Mau kemana? Praktek. Wudhu pakai air sungai. Sungai mana? Sungai dekatnya Mbak Yuli. Masa bisa dibuat bersuci itu? Bisa gak itu? Nggak bisa. Karena itu anak-anak, bahasan-bahasan lingkungan sebetulnya sudah ada di dalam kitab-kitab turos.
Jadi kalau bilang nggak ada itu fikih lingkungan, salah ya. Justru semua kitab fikih itu diawali dengan lingkungan. Sekarang dikaji bagaimana air sungai yang bisa dibuat bersuci, bagaimana air laut yang bisa dibuat bersuci, bagaimana air sumur yang bisa dibuat bersuci. Jadi kalau air sumurnya itu dia tercemar, ya nggak bisa. Pasti yang dirugikan adalah manusia, karena ulahnya manusia. Dan kalian untuk hari ini mencari sungai yang memang sungguh-sungguh dan benar-benar bisa dibuat bersuci itu ya di sana Wonosalam mana kalian, di atas gunung. Kalau di sini sudah rata-rata sudah tercemar karena semua limbah rumah tangga, kalau dia dekat dengan aliran sungai, pasti limbah rumah tangganya dialirkan ke sungai. Sehingga kalau musim kemarau itu bukan lagi air yang mengalir, air bersih yang mengalir, tapi cucian piring, cucian baju, air mandi, bekas mandi itu yang ngalir. Sehingga tidak ada lagi sudah sumur yang air sungai yang bisa dibuat bersuci, walaupun di situ banyak airnya, Bu, tapi iya itu air apa dulu, itu air comberan yang di situ, bukan air yang mengalir dari sumber mata air. Dan kalau zaman saya kecil dulu, sungai yang dekat Mbak Yuli itu memang nggak keruh, nggak kotor kayak sekarang, bening. Karena manusianya kan juga belum banyak ya. Jadi saya tuh ahli perempuan tapi agak tomboy ya. Jadi kalau nyari ikan gitu, winter, nyari udang tuh di balik-balik batu, bersih dulu itu, nggak kayak sekarang. Sekarang sudah beralih fungsi dan tidak dangkal begitu. Ya karena itu anak-anak yang sudah diajarkan di fikih itu memang harus diajarkan kepada murid-muridnya dengan tepat dan benar, sehingga anak-anak itu bisa melihat 7 air yang bisa digunakan bersuci itu layak digunakan atau tidak. Air salju, iya, air salju kita tunggu kemana dulu ini ya, ke Gunung Himalaya ya, kemana, ke Kutub Utara ya. Kamu siapa tahu kan jadi orang kaya raya ya, jadi kesana saya pengen tahu salju nih, membuktikan bahwasanya salju itu bisa dibuat bersuci. Akhirnya pergilah ke mana itu kutub-kutub itu, Seki. Itu waktunya sholat zuhur. Wah sholat nih pakai air salju. Ya. Akhirnya gaya dia, saya itu 7 air sudah pernah saya buat bersuci. Ya kan? Sampai air embun pun saya pernah, air salju pun pernah. Ya, siapa tahu nanti dari kalian yang kesini Bu, alhamdulillah Bu, saya sudah menggunakan air murni untuk bersuci. Air apa aja ya, air embun, air salju. Jadi air salju itu kan air yang membeku ya, yang membeku, bukan yang air es batu terus dia meluber, enggak. Ya air yang beku, berarti awakmu nggawe wudu itu nggak banyak kalau es balok. Mau itu wudu gitu. Karena kamu punya pabrik itu ya, es batu ya. Jadi saya itu kalau bersuci pakai es batu, Bu. Mandi pun saya pakai es batu. Kenapa? Karena kalau kalian lihat pelatihan atlet itu kan dia supaya daya tahannya itu kuat, dia kan mandinya begini es batu celup, setelah itu di air yang hangat begitu terus. EDW memanfaatkan es batu hanya untuk naik biasanya mengur kayak ngombe ya, minum es batu, enak sih. Tapi ya kalau aku di loro izin saat minggu ke sekolah cara-cara minum es batu. Lah, apakah ketika kita menggunakan es batu atau untuk menggunakan embun itu sunah-sunahnya juga bisa kita kerjakan, Bu?
Sunai piye berkumur, lara gemer-gelam berkumur ambek es batu ora apa-apa. Kemudian istinsak menghirup air melalui body ini body es batu. Ya kalau saya mah ada itu ya, mengada-ada ya, biar viral. Sekarang modelnya begitu, biar viral. Kemudian anak-anak yang kedua adalah selain air tadi apa? Tanah ya. Tanah itu juga spesial kan tanah itu. Karena Pak manusia itu diciptakan dari tanah. Makanya orang itu kalau daki ya nggak habis-habis. Ngerti daki? Daki itu apa? Bolot. Sampeyan masih ya sauna tahu apa itu ya? Oh, sok itu tetap ya bolot. Manusia itu diciptakan dari tanah dan kembali juga di dalam tanah. Jadi tanah itu manusia berasal kan? Manusia berasal dan juga tempat berpijak manusia dan tempat kembali menghadap Yang Maha Kuasa. Dan dari tanah pula tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, sejumlah hewan hidup berkembang di biak. Selain itu juga tanah mempunyai fungsi untuk alat bersuci jika tidak ada air. Ataupun ada air tapi dia terluka karena kecelakaan, maka disitulah alat berwuduknya tidak menggunakan air karena darurat, ini menggunakan debu. Dan bumi itu dalam Al-Quran disebut mataun. Mataun apa mataun? Tempat yang memberikan kenyamanan untuk manusia. Mataun itu tempat yang memberikan kenyamanan pada manusia. Memberikan kenyamanan kepada manusia jika bumi itu dirawat, maka akan memberikan kenyamanan. Jika tidak dirawat dan dicemari, maka adanya adalah sebaliknya, tidak memberikan kenyamanan, tapi memberikan musibah. Bukan lagi mataun lakum, bukan lagi itu. Seperti halnya terlalu dieksploitasi tambang, ya, sehingga karena mengerukan tambang itu dan kebutuhan manusia yang serakah, terjadilah longsor. Itu jadi salah masuk-masuk. Jadi mataun itu tempat yang paling nyaman untuk kembalinya manusia, memberikan kenyamanan untuk manusia. Itu kalau dirawat. Kalau tidak dirawat, ya memberikan. Iya. Sekarang nih lagi banyak-banyaknya musibah. Yang berikutnya adalah apa? Udara. Ya, udara. Dan kalau bumi kita bisa lah untuk merasakan ya tumbuhan, gitu kan ya, makanan yang kita makan seperti beras, kemudian sayuran itu kan dari tumbuhan ya. Tumbuhan itu ditanam di tanah kan ya, di tanah. Kita rasakan, tapi udara, yang terakhir adalah udara. Udara itu dalam Al-Quran disebutkan jauh sama itu udara. Kalau yang bumi tadi apa? Kalau tanah mataun ya. Kalau udara jauh sama, apa artinya? Benda yang meliputi bagian atas bumi. Benda yang meliputi bagian atas bumi. Bagian atas bumi itu apa aja nak? Atmosfer. Pelajaran apa itu ya? IPA, atmosfer. Kemudian lapisan ozon gitu. Nggak kelihatan mata semuanya itu, nggak tampak. Kalau tanah kan tampak, air tampak, kalau udara tidak tampak. Tapi itu adalah salah satu faktor penunjang manusia hidup sehat selamanya, bukan selamanya, sejahtera ya, dari udara. Udara itu sangat penting karena udara merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia. Ketika kalian lahir, ingat gak ketika kalian lahir? Ingat gak? Ketika kalian dilahirkan dari rahim ibumu, ingat gak? Kalian ada yang jawab ingat. Ketika manusia pertama kali turun ke bumi setelah
selama dia hidup di dalam rahim ibunya, yang dia hirup adalah udara. Di dalam perut kan beda. Kamu ikut ibumu kan ya. Pusarmu itu kan ari-arinya. Jadi semuanya itu kan disapai dari mamanya. Tapi ketika keluar sudah dari rahim ibumu, maka pertama kali yang memberikan kalian kehidupan adalah udara. Karena ya kebutuhan pertama ya, kebutuhan pertama manusia ketika sudah dilahirkan adalah dia mencari udara, menghirup udara. Kemudian ketika dia memulai hidupnya di bumi Allah, bernafasnya juga melalui udara. Kalau tidak melalui udara, maka dia harus beli oksigen, ya kan? Kalau ada kalian yang kecil, masa kecilnya diceritain ibunya, kamu tuh dulu kecilnya susah loh, Dok. Bengek. Asma. Jelek bener bengek. Asma. Jadi setiap itu pasti kamu harus dibawa ke rumah sakit, dikasih beli itu kan mahal tuh oksigen. Sehingga ibumu ceritain ngawur ya, bukan pengalaman pribadi. Akhirnya ibu ini berpikir, setiap seminggu sekali beliin oksigen kamu. Akhirnya berubahlah pikiran untuk menanam. Akhirnya di sekitar rumah ditanamin obat-obatan, tumbuhan yang obat-obatan, itu bukan obat ditanam ya. Kemudian toga, kemudian bunga. Ternyata kamu loh sudah gak pernah masuk rumah sakit. Semudah itu ya. Biasanya ngeluarin uang untuk beli oksigen, sekarang karena beralih di rumahnya penghijauannya jalan, dan Allah itu memberikan oksigen, salah satu-satunya adalah melalui tumbuhan. Jadi apabila ada pertanyaan, kapankah manusia berhenti bernafas? Kapan manusia berhenti bernafas? Ketika manusia sudah berhenti bernafas, maka itulah tanda-tanda kematian akan dimulai. Makanya kan biasanya kan kalau di rumah sakit itu ada alat itu ya, jantung, deteksi jantung gitu. Masih begini ini berarti masih hidup. Tapi nek wis sret begini, itu berarti ambaane wis 30% lah, Senin Kamis. Ada lagi grafiknya. Seperti lagi seret ya wis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan manusia itu berhenti bernafas kapan? Ya ketika almarhum mati. Ya setelah mati ternyata hidup lagi, Bu. Enggak ada katanya. Hidup lagi enggak ada. Nah dari sinilah anak-anak perlunya memperhatikan dan menjaga masalah kebersihan udara dari pencemaran. Karena itu tumbuhan itu banyak yang dia menyerap apa? Biasanya yang lidah mertua itu dia kan menyerap kotor, itu kan dia mengeluarkan asap, ya kan? Asap itu namanya apa? Karbon dioksida. Dan ada tanaman yang dia memang menyerap itu. Salah satunya apa? Lidah mertua, browsing tuh. Tanaman yang bisa menyerap karbon dioksida. Apa? Lidah mertua. Lidah mertua itu yang mana sih, Bu? Lidah mertua yang depan rumah ibu itu loh, yang kayak pedang-pedangan kuning. Nggak tahu itu kenapa lidah mertua ya. Itu lidah mertua sepanjang itu ya. Lidah mertua. Tapi ada lidah mertua yang modelnya kayak sendok nasi. Mana Bu? Ada tuh yang di greenhouse atau apa itu yang modelnya kayak yang lebar begini loh, hijau-hijau kaku. Itu juga dia punya manfaat sangat luar biasa. Ya, biasanya kalau di kota-kota ya, kalau kamu ke Surabaya atau mana lah, itu biasa di tengah kota dia selalu ditanamin lidah mertua tuh di tengahnya. Karena
bisa menyerap. Karena itu kalau kita pikirkan, Allah itu sudah membuat segala macam tumbuhan untuk manusia, supaya manusia itu berpikir dan menjaganya. Semuanya sebetulnya kalau kembali ke alam itu, kayak kemarin saya lihat Kang Deddy itu dia mana ya? Bupati mana ya Kang Deddy itu ya? Dia itu kan suku Baduy, dan bercerita suku Baduy ini kan tidak pernah ada dokter di situ. Nggak ada dokter, ternyata nggak ada corona juga. Suku Baduy itu ada di Jawa Barat ya, Banten. Dan di situ kan pertaniannya juga nggak kenal dengan pestisida, nggak kenal dengan pupuk-pupuk kimia. Tapi ternyata hasil pertaniannya bagus. Padahal dia nggak pakai apa-apa itu. Ini kan ada kepentingan saja, kepentingan kecerdasan manusia, bikin pabrik, kemudian bikin pupuk, kemudian pupuknya dijual ke petani, kan ada kepentingan di situ ya. Nah sebetulnya kalau kita lihat dari suku Baduy, dia nggak kenal apa itu, apa kimia, nggak apa, semuanya dia alami. Dan orangnya lebih berumur panjang dibandingkan dengan orang yang mengkonsumsi obat kimia. Karena tuh jangan suka minum obat kimia kalau tidak sangat mendesak. Kembali ke alam, bukan alam gaib ya, kembalilah ke alam. Kalau main teriak itu nggak usah apa-apa, minum aja tuh sawo yang pahit. Nggak itu tuh nggak mempan ya. Nggak mempan kan tergantung otakmu aja, pikiran. Itu makan tuh pakai daun apa? Daun jambu biji. Ya nggak mempan Bu ya, nggak mempan kan emang otakmu aja ya, nggak mempan. Karena tuh saya ke dokter ini loh Bu, belum sampai rumahnya itu sudah sembuh, sugesti aja kan. Karena kan kalau saya bilang juga di YouTube kan, kamu berpikir apapun terserah, kamu bisa karena kamu berpikir bisa. Kan ada tuh orangnya, mungkin kamu juga dulu punya dokter yang kamu langganan lah, panas di rumah, begitu nyampe di depan rumahnya dokter langsung sembuh. Ya sugesti aja kan. Ya sama kalau kamu disuruh kembali ke alam, minumlah. Kalau yang sakit ini sembelit, minum ini. Kalau kena pisau, ambil itu ada kita. Ya kayak saya kemarin kena apa ini kena. Itu juga yang di sebelah sampingnya BLK itu ada tumbuhan yudium. Jadi langsung getahnya di kembali ke alam. Semua tuh Allah menciptakan bumi ini untuk manusia. Karena anak-anak air